Surat itu dari Nadia, sahabat karibnya sejak kecil, yang baru saja mengaku perasaan terlarangnya melalui pesan singkat, "Aku mencintaimu lebih dari saudara, Ais." Jantung Aisyah berdegup kencang, ingatan tentang ciuman impulsi mereka di pesta ulang tahun pekan lalu kembali menghantui, membuatnya merasa dunia runtuh di bawah kakinya. Aisyah, seorang guru sekolah menengah berusia 28 tahun, telah menikah dengan Rial selama 3 tahun. Pernikahan mereka tampak sempurna di mata orang lain, rumah kecil di pinggiran kota, rencana memiliki anak, dan dukungan keluarga besar yang konservatif. Tapi sekarang, rahasia itu mengancam segalanya. Nadia, seorang desainer grafis berbakat berusia 27 tahun, tinggal di apartemen yang sama, hanya beberapa lantai di atas. Mereka bertemu di Universitas di Bandung, di mana persahabatan mereka tumbuh menjadi ikatan yang tak terpisahkan. Nadia selalu lebih berani, lebih ekspresi, sementara Aisyah lebih pendiam, patuh pada norma sosial. Malam itu, setelah pesta, alkohol membuat batas-batas kabur. Ciuman itu singkat, tapi cukup untuk membangkitkan sesuatu yang selama ini Aisyah tekan dalam-dalam. Ini salah, gumam Aisyah pada dirinya sendiri, membuang surat itu ke tempat sampah. Tapi pikirannya tak bisa berhenti memikirkan Nadia. Keesokan harinya, di sekolah, Aisyah mengajar mata pelajaran agama Islam dengan suara yang bergetar. Murid-muridnya memandangnya aneh, tapi dia berusaha tersenyum. Cinta harus sesuai dengan ajaran, katanya pada kelas, tapi kata-kata itu terasa hampa. Pulang ke rumah, Rial menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kamu tampak lelah, sayang," katanya. Aisyah mengangguk, tapi matanya menghindari tatapannya. Malam itu, Nadia menelepon. "Kita perlu bicara, Ais." Aisyah ragu, tapi akhirnya setuju bertemu di kai kecil dekat rumah. Di sana, Nadia duduk dengan mata merah, rambutnya acak-acakan. "Aku tak bisa bohong lagi. Sejak kecil, aku merasakan ini. Tapi di masyarakat kita, ini tabu." Aisyah memegang tangan Nadia di bawah meja, tapi segera menariknya kembali ketika melihat tetangga lewat. "Kita tak bisa, Nad. Aku sudah menikah. Keluargaku akan hancur." Nadia menangis pelan. "Tapi apa ini bukan cinta sejati? Mengapa kita harus menderita karena aturan orang lain?" Pertengkaran kecil itu membuat Aisyah pulang dengan hati berat. Di rumah, Rial bertanya mengapa dia terlambat. "Bertemu Nadia," jawab Aisyah. Rial tersenyum. "Sahabatmu itu baik sekali. Ajak dia makan malam besok." Aisyah mengangguk, tapi dalam hati, dia takut. Keesokan pagi, ibu Aisyah menelepon dari desa di Jawa Tengah. "Kapan punya cucu, Nak? Jangan tunda lagi." Tekanan itu membuat Aisyah semakin gelisah. Dia mulai menghindari Nadia, tapi Nadia tak menyerah. Pesan-pesan datang setiap hari, penuh kerinduan. Suatu hari, di lift apartemen, mereka bertemu secara tak sengaja. Nadia memeluk Aisyah tiba-tiba. "Aku tak bisa tanpa kamu." Aisyah mendorongnya pelan, tapi hatinya hancur. Ini akan menyakiti semua orang. Konflik internal Aisyah semakin dalam. Dia mulai membaca buku-buku tentang identitas seksual, diam-diam di perpustakaan sekolah. Tapi di Indonesia, topik itu masih sensitif, dengan undang-undang yang ambigu dan masyarakat yang judgmental. Teman-temannya di sekolah sering bergosip tentang orang-orang seperti itu, membuat Aisyah merasa terisolasi. Nadia, di sisi lain, mulai mencari dukungan dari komunitas online di Jakarta. Dia bergabung dengan grup rahasia, di mana dia bertemu orang-orang yang mengalami hal serupa. "Kamu harus jujur pada dirimu," kata seorang anggota. Tapi Nadia tahu itu berarti mengorbankan persahabatan dan mungkin keluarganya sendiri.
Keluarga Nadia di Surabaya adalah keluarga konservatif, ayahnya seorang ulama kecil. Jika tahu, dia bisa diusir. Tapi cinta pada Aisyah membuatnya nekat. Suatu malam, Nadia datang ke apartemen Aisyah ketika Rial sedang dinas luar kota. "Aku perlu jawaban," katanya. Mereka duduk di sofa, berbicara panjang lebar. Aisyah mengaku, "Aku juga merasakan hal yang sama, Nad. Tapi aku takut." Mereka berpelukan, tapi tak lebih dari itu. Pagi harinya, Aisyah bangun dengan rasa bersalah. Ini pengkhianatan, pikirnya. Dia memutuskan untuk menjauh. Tapi Nadia tak mau. Dia mulai mengikuti Aisyah ke sekolah, membuat situasi semakin tegang. Rial mulai curiga. "Kenapa Nadia sering sekali datang?" tanyanya. Aisyah berbohong, dia lagi punya masalah. Tapi kebohongan itu mulai menumpuk. Di akhir ile ini, Aisyah menerima pesan dari Nadia, "Aku akan pergi jika kamu tak mau. Tapi itu akan membunuhku." Aisyah menangis sendirian di kamar mandi, mempertanyakan segalanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti neraka bagi Aisyah. Dia mulai kehilangan nafsu makan, tidur gelisah, dan sering marah tanpa sebab pada Rial. Rial, seorang insinyur sipil yang lembut, mencoba memahami. "Apa yang salah, sayang? Ceritakan padaku." Tapi Aisyah tak bisa. Rahasia itu terlalu berat. Nadia sementara itu mulai menarik diri. Dia fokus pada pekerjaannya, tapi hatinya hancur. Di kantor, rekan kerjanya noticing perubahannya. "Kamu tampak murung, Nad," kata seorang teman. Nadia tersenyum palsu. "Hanya lelah." Tapi di malam hari, dia menulis jurnal tentang Aisyah, tentang kenangan masa kecil mereka di Bandung, bermain di sungai, berbagi rahasia. "Mengapa cinta ini harus salah?" tulisnya. Suatu hari, Aisyah mendapat undangan dari keluarga besar untuk acara keluarga di desa. Ibu dan ayahnya mengharapkan dia datang dengan Rial. "Ini kesempatan untuk bicara soal anak," kata ibu. Aisyah setuju, berharap jarak bisa membantunya melupakan. Tapi Nadia tahu tentang perjalanan itu dan memutuskan untuk mengikuti. Di kereta menuju Jawa Tengah, Aisyah duduk sendirian, Rial di sampingnya tertidur. Pikirannya melayang ke Nadia. Tiba-tiba pesan masuk, "Aku di kereta yang sama. Kita perlu bicara." Aisyah panik, mencari-cari di gerbong. Nadia muncul, duduk di depannya. Rial bangun, terkejut. "Nadia, apa kamu juga ke desa?" Nadia berbohong, "Ya, ke rumah saudara." Malam di desa, keluarga besar berkumpul. Ayah Aisyah, seorang pensiunan guru, berbicara tentang nilai-nilai keluarga. Pernikahan adalah ikatan suci, tak boleh diganggu. Kata-kata itu menusuk Aisyah. Nadia menginap di rumah tetangga, tapi malam itu dia menyelinap ke kamar Aisyah. "Aku tak tahan lagi," bisiknya. Mereka berbicara pelan, Aisyah menangis. "Keluargaku akan malu jika tahu." Nadia memegang tangannya. "Tapi kita bisa pergi, mulai baru." Ide itu menggoda, tapi Aisyah menolak. Pagi harinya, Rial melihat Nadia pergi dari rumah. Curiganya memuncak. "Apa yang kalian lakukan?" tanyanya. Aisyah berbohong lagi. Perjalanan pulang tegang. Di Jakarta, Nadia memutuskan untuk konfrontasi. Dia datang ke rumah Aisyah ketika Rial ada. "Aku mencintai istrimu," katanya langsung. Rial terpaku, Aisyah pucat. "Apa maksudmu?" tanya Rial. Nadia menjelaskan semuanya, tentang ciuman, tentang perasaan. Rial marah, tapi lebih kebingungan. "Ini tak mungkin." "Aisyah, katakan ini bohong." Aisyah menangis, tak bisa berbohong lagi. "Makan aku, Ri."
Rial pergi, meninggalkan rumah. Aisyah dan Nadia sendirian, tapi bukan kebahagiaan. Kamu telah menghancurkan pernikahanku, kata Aisyah marah. Nadia menyesal. Aku pikir kejujuran lebih baik. Tapi sekarang semuanya runtuh. Keluarga Rial menelepon, marah besar. Ini dosa besar, kata Ibu Rial. Aisyah diusir dari rumah. Dia pindah ke apartemen Nadia, tapi hubungan mereka tegang. Aisyah mulai mencari pekerjaan baru karena gosip di sekolah menyebar. Guru seperti itu tak pantas mengajar, kata kepala sekolah. Nadia mencoba mendukung, tapi Aisyah menyalahkannya. Ini pilihanmu yang salah. Konflik semakin dalam. Nadia bertemu dengan teman dari komunitas LGBT yang menyarankan konseling. Tapi di Indonesia, akses terbatas dan stigma tinggi. Suatu hari, ayah Nadia datang dari Surabaya mendengar rumor. Apa benar kamu? Seperti itu, tanyanya dengan suara gemetar. Nadia mengaku, ayahnya marah, memukul meja. Kamu bukan anakku lagi. Dia pergi, meninggalkan Nadia hancur. Aisyah menghiburnya, tapi hatinya sendiri sakit. Mereka mulai hidup bersama, tapi tekanan sosial membuat mereka paranoid. Teman-teman menjauh, keluarga memutus hubungan. Di akhir ile ini, Aisyah mendapat surat cerai dari Rial. Aku makan kamu, tapi aku tak bisa lanjut. Aisyah menangis, mempertanyakan apakah ini layak. Hidup bersama Nadia tak seperti yang dibayangkan Aisyah. Mereka tinggal di apartemen kecil, tapi ketegangan selalu ada. Aisyah sering menangis malam hari, merindukan kehidupan lamanya. Aku kehilangan segalanya karena kamu, katanya pada Nadia. Nadia berusaha keras, bekerja lembur untuk membiayai mereka. Aku juga kehilangan keluargaku, balasnya. Tapi cinta mereka mulai tumbuh di tengah kesulitan. Mereka bergabung dengan komunitas LGBT rahasia di Jakarta, bertemu orang-orang yang mengalami hal serupa. Kalian tak sendirian, kata seorang aktivis. Itu memberi harapan. Tapi masyarakat luar tak ramah. Suatu hari, mereka berjalan di mal, memegang tangan. Orang-orang memandang sinis, bisik-bisik. Lesbi, kata seseorang. Aisyah melepaskan tangan, malu. Nadia marah. Mengapa kamu malu akan kita? Pertengkaran besar terjadi di rumah. Karena ini Indonesia, Nad. Kita tak bisa bebas seperti di Barat. Nadia setuju, tapi hatinya sakit. Aisyah mulai mencari pekerjaan sebagai tutor priat, tapi klien sering membatalkan setelah mendengar rumor. Saya tak mau anak saya diajar orang seperti itu. Itu membuat Aisyah depresi. Nadia menyarankan pindah ke Bali, di mana lebih liberal. Mungkin di sana kita bisa hidup normal. Aisyah ragu, tapi setuju. Mereka pindah, meninggalkan Jakarta. Di Bali, udara segar, pantai indah. Mereka menyewa ila kecil, Nadia mendapat pekerjaan relance. Hidup lebih baik, tapi masa lalu menghantui. Ibu Aisyah menelepon, kembalilah, nak. Kami bisa makan jika kamu tinggalkan itu. Aisyah menangis, tapi menolak. Ini diriku, Bu. Ibu memutus telepon. Nadia punya ide menikah secara simbolis di komunitas. Tapi di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal. Mereka lakukan upacara kecil dengan teman-teman baru. Itu indah, tapi Aisyah merasa hampa. Ini tak resmi. Konflik baru muncul ketika Nadia bertemu dengan mantan pacar lama, seorang pria. Dia hubungi aku, kata Nadia. Aisyah cemburu. Apa kamu ragu? Nadia menyangkal, tapi benih keraguan tumbuh. Suatu malam, mereka bertengkar hebat. Mungkin kita salah, kata Aisyah. Nadia pergi, minum di bar. Di sana, dia bertemu orang yang memprovokasi.
Kembali ke jalan benar, katanya. Nadia pulang mabuk, menangis. Aku tak mau kehilanganmu. Mereka berdamai, tapi luka tetap. Kembali ke Jakarta untuk urusan, mereka bertemu Rial secara tak sengaja. Rial sudah punya pacar baru. Aku bahagia sekarang, katanya. Aisyah sakit hati, tapi lega. Tapi Rial bilang keluargamu menderita karena ini. Itu membuat Aisyah mempertanyakan lagi. Di Bali, Nadia jatuh sakit, stres akibat pekerjaan. Aisyah merawatnya, menyadari betapa dia mencintai Nadia. Aku tak bisa tanpamu. Tapi tekanan finansial meningkat. Mereka hampir bangkrut. Nadia memutuskan kembali ke Surabaya, memohon maaf pada ayah. Mungkin aku bisa dapat bantuan. Aisyah takut. Jangan tinggalkan aku. Nadia pergi, berjanji kembali. Di Surabaya, ayah Nadia marah awalnya, tapi melihat putrinya sakit, melunak. Tapi tinggalkan gaya hidup itu. Nadia bohong, setuju. Dia dapat uang, tapi hati berat. Pulang ke Bali, dia ceritakan. Aisyah marah. Kamu bohong pada ayahmu. Nadia, demi kita. Itu menjadi momen pengkhianatan kecil. Konflik memuncak ketika teman dari komunitas ditangkap polisi karena propaganda LGBT. Berita itu membuat mereka takut. Mungkin kita harus berpisah, kata Aisyah. Nadia menolak. Di akhir ile ini, mereka mendapat ancaman anonim, hentikan atau kami laporkan. Aisyah panik, memutuskan untuk kembali ke keluarga. Keputusan Aisyah untuk kembali ke keluarga membuat Nadia hancur. Kamu memilih mereka daripada aku, tanya Nadia dengan suara pecah. Aisyah menangis. Ini demi keselamatan kita. Masyarakat tak siap. Nadia marah, packing barang. Pergi saja. Aisyah pergi ke desa, disambut ibu dengan pelukan. Alhamdulillah kamu kembali. Tapi ayah dingin. Janji tak ulangi. Aisyah mengangguk, tapi hatinya kosong. Di desa, dia membantu mengajar di madrasah, mencoba melupakan. Tapi mimpi tentang Nadia sering datang. Nadia di Bali, sendirian, kembali ke minum. Teman komunitas mendukung, tapi dia merindukan Aisyah. Suatu hari, dia menelepon. Aku sakit tanpamu. Aisyah, aku juga. Tapi tak bisa kembali. Keluarga memantau ketat. Ibu mengatur pertemuan dengan pria lajang. Kamu perlu menikah lagi. Aisyah menolak, tapi tekanan besar. Nadia memutuskan ke Jakarta, mencari pekerjaan stabil. Dia bertemu aktivis yang lebih berani. Kita harus lawan stigma. Nadia ikut kampanye rahasia. Itu memberi tujuan baru. Tapi bahaya. Suatu hari, demo kecil digerebek. Nadia hampir ditangkap, tapi lolos. Dia ceritakan pada Aisyah, ia pesan. Aisyah khawatir. Hentikan, Nad. Nadia, ini demi masa depan kita. Aisyah mulai membaca lebih banyak tentang hak di Indonesia. Dia menemukan cerita orang-orang yang sukses melawan. Itu membangkitkan keberanian. Di desa, gosip mulai. Dia kembali karena skandal. Aisyah dihadapkan pada tetangga judmental. Dosa besar itu. Dia marah, tapi diam suatu malam, ayah bicara serius. Jika benar, kamu tak pantas di sini. Aisyah mengaku sebagian. Aku mencintai seseorang, tapi itu wanita. Ayah syok, ibu menangis. Kami gagal mendidikmu. Aisyah pergi malam itu kembali ke Bali. Nadia tak ada, sudah pindah. Aisyah mencari, menemukan Nadia di Jakarta. Mereka bertemu di taman. Makan aku, kata Aisyah. Nadia memeluknya. Aku tak pernah berhenti mencintai.
Mereka mulai lagi lebih hati-hati. Tapi masalah baru, Nadia terlibat dalam kasus hukum kecil karena aktivisme. Pengacara bilang ini berisiko. Aisyah mendukung tapi takut. Keluarga Nadia tahu lagi, ayah sakit karena syok. Nadia pergi ke Surabaya merawat ayah. "Ma, Pak. Ini diriku." Ayah pelan-pelan menerima meski sulit. "Jangan publikasikan." Nadia kembali lebih kuat. Mereka hidup bersama, bekerja dari rumah. Tapi tekanan sosial tetap. Teman lama menghubungi, menawarkan bantuan tapi dengan syarat ubah. Mereka tolak. Di akhir ile ini, Aisyah hamil. Tidak salah. Mereka memutuskan adopsi tapi sulit. Sebaliknya, mereka fokus pada karir. Nadia mendapat proyek besar, Aisyah menulis buku anonim tentang pengalaman. Itu menjadi terapi. Tapi ancaman datang lagi dari mantan Rial yang dendam. "Aku akan publikasikan." Aisyah dan Nadia harus memilih lari atau hadapi. Ancaman dari Rial membuat Aisyah dan Nadia memutuskan untuk hadapi. Mereka hubungi pengacara dari komunitas. "Ini pemerasan," kata pengacara. Rial mundur setelah diancam balik. Tapi kerusakan sudah ada. Gosip menyebar luas. Aisyah kehilangan murid tutor, Nadia kehilangan klien. Mereka hampir putus asa. "Mungkin kita tak ditakdirkan," kata Aisyah. Nadia, "Tidak, kita lawan." Mereka ikut seminar hak asasi manusia, bertemu tokoh-tokoh. Itu membuka mata. Nadia mulai kampanye online anonim, Aisyah mendukung. Perlahan, dukungan datang dari orang tak terduga. Seorang saudara Aisyah menelepon, "Aku dukung kamu, Kak." Itu memberi harapan. Tapi tragedi datang, ayah Nadia meninggal. Di pemakaman, keluarga menyalahkan Nadia. "Karena gaya hidupmu." Nadia hancur, tapi Aisyah di sisinya. "Kita kuat bersama." Setelah itu, mereka lebih dekat. Mereka pindah ke Yogyakarta, kota yang lebih toleran. Di sana, mereka buka usaha kecil, kai seni. Pelanggan datang sebagian dari komunitas. Hidup stabil, tapi luka masa lalu tetap. Aisyah sering refleksi. Apa semua pengorbanan ini layak? Nadia jawab, "Ya, karena aku punya kamu." Mereka hadapi momen-momen sulit, seperti diskriminasi di rumah sakit ketika Nadia sakit. Pasangan tak resmi tak boleh ikut. Itu membuat mereka berjuang untuk hak. Akhirnya, setelah bertahun-tahun, masyarakat mulai berubah pelan. Berita tentang pernikahan sesama jenis di luar negeri memberi inspirasi. Aisyah menulis buku, diterbitkan. Itu kontroversial, tapi banyak yang terinspirasi. Nadia bangga. Di akhir cerita, mereka duduk di pantai, memandang matahari terbenam. "Kita telah bayar mahal," kata Aisyah. Nadia mengangguk. "Tapi kita bebas sekarang." Cerita berakhir dengan pertanyaan. Apakah mencintai seseorang dengan tulus layak mengorbankan norma sosial dan keluarga, atau apakah itu egoisme yang menyakiti orang lain?